Ilmu hikmah tertinggi, beruntunglah siapapun yang bisa menangkap, memahami dan menyimpannya dalam hatinya, karena dia akan memiliki semacam kacamata pandang, untuk memahami hal-hal yang di luar kekuatan logika, akal manusialah untuk menggalinya. Memahami dan menyimpannya dalam hatinya, karena dia akan memiliki semacam peralatan penelusur, hal-hal yang bersifat abstrak, pengertian-pengertian ilahiyah yang ada di kedalaman, yang tak akan nampak atau terabai dari permukaan. Karena sebenarnya, Tuhan hendak memberi pelajaran kepada seorang Nabi Musa, dan sebenarnya secara tidak langsung pada kita semua. Bagi mereka yang bisa menangkap dan memahaminya sebuah bentuk ilmu dan sekaligus bentuk kebenaran, yang derajat kedudukannya berada di atas apa yang terletak dalam isi kepala manusia, manusia mengenalnya sebagai logika, atau kebenaran berdasar logika manusia. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal Islam. Wa nusolli wa nusalimu ala khairil an'am, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan serta kemudahan untuk mendapatkan rezeki berlimpah. Baik, Sobat Kolbun yang dimuliakan Allah, hari ini saya akan mengangkat tema tentang ilmu hakikat yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Khidir alaihi salam. Sebuah riwayat yang bercerita tentang kisah perjalanan mencari ilmu antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Hal ini sering menjadi bahan kajian di berbagai disiplin ilmu. Tetapi, apa sebenarnya rahasia ilmu yang hendak disampaikannya tersebut? Nah, pada tayangan kali ini, saya ingin sedikit mengupas tentang berbagai pertanyaan tersebut, tentang pendalaman materi inti dari ilmu hikmah. Pada awal video ini, saya sengaja mengulas kembali tentang dua peristiwa yang lain, yang dikisahkan oleh Nabi Khidir, yaitu saat Nabi Khidir melobangi perahu dan juga saat beliau menegakkan dinding rumah yang nyaris roboh. Dari kisah tersebut Nabi Khidir sebenarnya sedang mendemonstrasikan suatu ilmu yang penuh teka-teki, yang membutuhkan kejernihan hati dan otak kita, untuk menangkap teka-teki tersebut. Sulit diraba akal pikiran manusia, bahkan oleh akal seorang Nabi Musa, sehingga dari dua peristiwa yang diperlihatkan oleh Nabi Khidir itu, Nabi Musa memperlihatkan reaksi yang nyaris sama, yaitu reaksi seorang yang tidak mengerti, sehingga ia bertanya-tanya dan heran. Bahkan Nabi Musa memperlihatkan reaksi kemarahan saat Nabi Khidir melobangi perahu, sebab hal itu dianggapnya akan bisa menenggelamkan perahu dan para penumpang di dalamnya. Begitulah logika Nabi Musa dan juga pasti logika kita semua, seandainya kita ikut serta bersamanya dalam satu perahu saat itu. Tetapi beberapa kali pula, Nabi Musa tetap diminta untuk harus tunduk dan mengalah kepada Nabi Khidir. Rahasianya adalah bahwasanya Tuhan hendak memberitahu kepada Nabi Musa dan juga kepada seluruh umat manusia secara tak langsung, yaitu sebuah rahasia ilmu yang tertinggi dan terdalam, yang diyakini manusia bisa memperoleh khazanah ilmu ilahiyah. Lalu apa makna dari dua peristiwa yang didemonstrasikan oleh Nabi Khidir ini? Dalam dua peristiwa ini, Nabi Khidir jelas tidak sedang mengajarkan pelajaran ilmu logika, seperti ilmuwan Yunani, yang mekanisme sebab, akibatnya seolah masih bisa ditelusur, dan diraba oleh keterampilan otak kita, dalam berlogika. Tetapi beliau sedang mendemonstrasikan sesuatu yang sudah berbeda jauh dengan jalur ilmu logika. Inilah satu ilmu yang berbicara tentang makna maksud tujuan. Coba saja pikirkan, apakah logika akal pikiran kita bisa menebak apa maksud tujuan dari diciptakannya manusia? Sebab makna, maksud tujuan dari sebuah perbuatan itu lahir dari hati, dari suatu kehendak yang memang
terkadang sulit diraba oleh akal, karena memang berada di dasar hati yang terdalam. Nah, renungkan pula bagaimana bila itu berasal dari kehendak ilahiyah. Karena misi keilmuan yang dibawa oleh Nabi Khidir adalah misi ilahiyah, maka tentu saja semua ilmu yang diungkap oleh Nabi Khidir adalah ilmu yang berhubungan dengan Tuhan. Allah ilahi Robi. Di sini konsep ilmu ilahiyah yang akan diberitahukan, sehingga bila beliau berbicara tentang ilmu hakikat, maka itu adalah ilmu hakikat yang pengertiannya berhubungan dengan asal-muasal ilmu yang terdalam tersebut, dari segala sesuatu yang hakikat berasal dari kehendak ilahiyah. Bukan definisi hakikat sebatas pengertian filosofis, sebagaimana yang ada di dunia filsafat yang kita fahami, sebatas sebagai kajian tentang segala sesuatu yang bersifat mendasar semata. Sobat Kolbun, dua perbuatan Nabi Khidir tersebut sebenarnya sangat jelas berkaitan dengan ilmu tentang maksud tujuan atau makna, artinya apa. Nabi Khidir menyimpan suatu rahasia tentang maksud tujuan dari apa yang diperbuatnya, maka bila hal itu ditarik vertikal ke atas, maka kita akan bertemu dengan pemahaman tentang ilmu yang serupa, yang juga berbicara tentang makna atau maksud tujuan ilahiyah, di balik segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di dalam agama, dikenal sebagai satu amalan atau ajaran ilmu, hikmat. Sebuah ilmu yang mungkin akan nampak asing bagi yang suka berselancar di dunia filsafat, ilmu yang akan nampak asing bagi yang terbiasa memforsir wilayah isi kepala untuk mencari-cari rahasia kebenaran. Karena hikmat memang berada di wilayah kedalaman kolbu, yang hanya bisa digapai oleh orang-orang yang memiliki pengertian hati yang mendalam. Karena hikmat bukan permainan ilmu otak, tetapi lebih banyak menggunakan cara berpikir dengan hati, yaitu merenung, menghayati, mendalami, yang akhirnya melahirkan pengertian demi pengertian. Dengan kata lain, ilmu hikmat lebih merupakan ilmu hati manusia yang berupaya menangkap hati Tuhan. Dan kenapa ilmu hikmat menempati derajat sebagai ilmu yang tertinggi dan terdalam? Karena ilmu ini menelusur pada wilayah hati, wilayah keilmuan yang mengungkap pengertian ilahiyah. Nah, sebagaimana ilmu hakikat, yang berfungsi menyelesaikan problem keilmuan yang bersifat metafisis yang ada di dunia filsafat, maka demikian pula ilmu hikmat, sebenarnya memiliki fungsi serupa, yaitu menjadi jembatan ilmu yang bisa menyelesaikan beragam problem keilmuan yang dicipta karyakan oleh manusia, temukan dalam dunia filsafat khususnya, yang sudah berkaitan dengan masalah ketuhanan. Lantas ada beberapa orang yang sering menanyakan, bila Tuhan itu baik, mengapa ada kejahatan? Pertanyaan ini sering muncul dan ditanyakan di berbagai forum kajian. Namun jika kita perhatikan dengan cermat, mereka yang melontarkan pertanyaan itu adalah orang-orang dari golongan ateisme. Dan bagi orang-orang tertentu, hal demikian memang seolah menjadi problem keilmuan tersendiri, dan kemudian malah sebagian berujung pada fitnah dan kesalahpahaman terhadap Tuhan. Sebab ketika mereka membahas masalah Tuhan, mereka seperti melihat adanya suatu yang kontradiktif, antara di satu sisi mengenal sifat Tuhan sebagai yang maha baik, tetapi di sisi lain ia melihat realitas adanya kejahatan di dunia. Dan parahnya lagi, mereka menghadapi masalah itu dengan logika akalnya, bukan dengan pengertian hatinya, sehingga mereka selalu menemukan kontradiksi, yang sering terjadi, selalu membenarkan pendapat akal dan pikirannya sendiri. Dengan mengungkap fakta yang demikian, sebagian malah seperti mengingkari Tuhan, karena mereka merasa melihat sesuatu yang kontradiktif, bahkan sebagian yang lain malah menggunakan pertanyaan filosofis itu sebagai tameng ideologi ateistik mereka. Sebagian kelompok lagi menjadikannya sebagai bahan untuk mengolok-olok Tuhan, seolah Tuhan tidak memiliki kekuatan dan kekuasaan, sebab dianggap tidak kuasa untuk melenyapkan hal-hal yang bersifat kontradiktif dengan sifat-sifatnya.
Sobat Kolbun, itulah bila suatu permasalahan yang bersangkutan dengan masalah ketuhanan, yang diteropong oleh logika yang saklek, polos, tanpa adanya pemikiran yang dihasilkan dari kolbu. Mereka, seperti tidak belajar dari kasus Nabi Musa, yang disuruh tunduk patuh tanpa harus banyak bertanya-tanya, kepada Nabi Khidir, karena ilmu Nabi Musa yang berkarakter sebatas pemikiran otak belaka. Seperti metodologi ilmu logika, itu sebenarnya, hakikat memang jauh lebih rendah derajatnya, ketimbang ilmu yang dibawa oleh Nabi Khidir. Dengan kata lain, mereka sebenarnya tidak memahami rahasia permainan, dari teka-teki ilmu ilahi ini. Nah, disinilah, saatnya rahasia konsep ilmu hikmat tersebut, ditampilkan untuk menjawab problem keilmuan yang bersifat kompleks, yang sudah tak bisa lagi dijawab oleh logika akal manusia, sehingga dengan ilmu hikmat, kita bisa memahami maksud tujuan dari segala sesuatu yang ada dan yang terjadi, dan yang tak dapat teraba oleh logika akal pikiran manusia. Sebenarnya sama dengan Nabi Musa, yang bertanya-tanya kepada Nabi Khidir, perihal apa maksud tujuan dari perbuatannya, dengan memahami ilmu hikmat, kita akan tahu keterbatasan logika akal pikiran manusia, dalam berhadapan dengan problem keilmuan yang bersifat metafisis. Yang bersifat kompleks, walaupun itu kelas akal para filosof sekalipun. Dan hal itu juga, artinya, sekaligus menunjukkan bahwa semua akal manusia milik siapapun, tetaplah sesuatu yang sangat terbatas. Bisa kita contohkan secara nyata, seberapa jauhkah kemampuan mata kita melihat langit angkasa? Atau seberapa jauh mata kita melihat benda nun jauh di tengah lautan? Nah Sobat Kolbun, kembali ke pertanyaan di atas, bila Tuhan Maha Baik mengapa harus ada kejahatan? Sebagai problem keilmuan, yang kita coba ungkap dengan ilmu hikmat, maka disinilah kita melihat adanya bentuk rahasia hikmat ilahi. Terkadang memang jarang terbaca oleh logika dari akal manusia. Sekarang coba Anda pikirkan, dengan logika yang bersandar pada pengertian hati, karena hikmat lebih menekankan kepada pengertian hati, bila tidak ada putih, maka apakah Anda bisa memaknai apa itu hitam? Bila tidak ada musim kemarau, maka apakah manusia bisa memaknai musim hujan? Bila tak ada wanita, bisakah manusia memaknai apa itu lelaki? Bila tak ada panas, bisakah kita memaknai dingin? Tuhan menciptakan segala sesuatu serba berpasangan, sehingga sesuatu bisa menjadi kebalikan dari yang lain, agar manusia faham perkara yang satu dengan lainnya dengan membandingkannya dengan sesuatu yang menjadi kebalikannya atau yang menjadi pasangannya. Demikian pula, bila dalam sebuah adegan cerita sandiwara, yang berbicara tentang kebenaran, maka pasti sang pembuat cerita harus menghadirkan peran sang pahlawan, sebagai simbol kebenaran. Tetapi coba renungkan baik-baik, bisakah sang pahlawan dengan segala atribut positifnya, bisa hadir bila sang pembuat cerita sebelumnya, tidak mendesain bagi lahirnya karakter sang antagonis? Dengan segala sifat negatifnya, bisakah sang pahlawan hadir tanpa sang antagonis? Bila sang pahlawan bersandiwara kehidupan dunia adalah kebenaran, bukankah itu karena di dunia ini sudah ada sang antagonisnya, yaitu kebatilan? Bagaimana manusia bisa mengenal apa itu benar, bila tak ada kebalikannya, salah, dan bagaimana manusia bisa mengenal apa itu baik, bila tak ada buruk? Tanda tanya. Ingat larangan memakan buah pohon huldi. Bagaimana kelak lahir para pejuang kebenaran, para pemimpin iman, seperti para nabi dan sahabatnya, atau orang-orang saleh yang pantas menghuni sorga, bila di dunia ini tak ada hal-hal yang berlawanan dengan apa yang mereka perjuangkan? Ilmu hakikat, ilmu hikmat, memang seperti ilmu yang menakutkan untuk dibahas, sebab seperti mengutak-atik pekerjaan Tuhan, dan karenanya banyak dihindari oleh agamawan, karena mereka akan lebih berorientasi pada hal-hal yang bersifat pragmatis, tetapi karena faktanya,
problemnya memang sudah ada. Sudah ditemukan dan sudah dipermasalahkan, maka, ya terpaksa, masalah ini harus kita bahas, dan kita ungkapkan. Sebab, bila tidak maka akan menjadi problem keilmuan tersendiri yang tak akan pernah terselesaikan, dan yang lebih berbahaya adalah bila mengarah kepada menjadi fitnah terhadap Tuhan. Disinilah, kita bisa menggali rahasia ilmu Nabi Khidir. Kita bisa memiliki landasan keilmuan yang kuat, untuk mendorong mundur ke belakang, pertanyaan-pertanyaan, filosofis yang berhubungan dengan masalah ketuhanan, yang lahir dari kepala para pemikir di dunia filsafat khususnya, dan tentu saja dengan memberi jalan keluar pemecahannya. Dengan menatap dan mendalami hikmat, memang akan berbeda jauh, bila manusia sekedar mendalami logika ala Aristoteles. Ibarat manusia yang biasa bolak-balik di jalur jalan, yang jalan-jalannya seolah sudah ia hafal, kemudian ia masuk ke samudera raya nan luas, yang ia tidak tahu apa saja yang berada di dalamnya, karena di dalamnya penuh misteri dan teka-teki. Iya, tepat, bahwa ilmu hikmat berhubungan dengan rahasia, misteri rahasia serta teka-teki ilmu ilahi yang memang sulit ditebak oleh cara berpikir logika akal manusia. Ilmu hikmat merupakan sebuah ilmu yang lebih banyak bermuara ke wilayah ilmu hati. Untuk mendalami dan memahaminya tak bisa hanya berbekal logika akal yang cerdas, bahkan sekelas Aristoteles saja mungkin akan menjadi seperti Nabi Musa, yang selalu bertanya-tanya kalau beliau dibawa berselancar ke wilayah ilmu hikmat. Bagaimana saya pribadi bisa sampai kepada pemahaman terhadap ilmu ini? Itu pun bukanlah hasil desain pikiran saya sendiri, melainkan saya pribadi dituntun oleh kekuatan ajaib yang tiba-tiba hadir dalam kehidupan saya, sebagai intuisi misterius yang menyertai perjalanan hidup saya. Dan ilmu ini bukanlah saya pelajari secara formal dari lembaga-lembaga formal, tetapi dari pengalaman hidup pribadi yang penuh dengan pergumulan dengan Zat Tuhan. Dengan menguasai ilmu hikmat, maka cara saya melihat, cara berpikir, cara memahami terhadap segala sesuatu yang kita temukan dalam kehidupan. Sejatinya tak harus menjadi hitam, putih, atau saklek, atau selalu mengandalkan isi otak, atau bersandar pada keterampilan berlogika, tetapi kita akan lebih menekankan kepada pengertian dan menyelaminya hingga ke dasar hati. Iya, ilmu hikmat memang lebih merupakan bentuk ilmu yang digumuli secara pribadi, melalui penghayatan yang bersifat pribadi, bukan bentuk ilmu yang kebenarannya bisa didoktrinkan secara massal. Seperti doktrin komunisme atau diajarkan secara formalistik sebagaimana kebenaran rasional atau kebenaran empirik. Kebenaran ilmu hikmat merupakan rahasia tentang pengertian-pengertian ilahiyah, yang terdalam tersimpan dalam lubuk hati orang-orang yang memahaminya, yang mereka sendiri mungkin sulit menerapkannya kepada orang-orang lain. Itulah uniknya ilmu hikmat. Ada banyak orang-orang yang menemukan keilmuan tentang Tuhan, namun tidak bisa difahami dengan logika akalnya, lalu mereka berprasangka buruk kepada Tuhan, dengan cara berpikir saklek mereka, dengan cara fikir mereka. Ini adalah salah satu ciri seseorang yang tidak memiliki pengertian hati dan hikmat. Ilmu hikmat sejatinya melatih manusia memiliki pengertian hati, agar mereka tidak menilai segala perbuatan Tuhan, atau segala apa yang ada dan yang terjadi dalam semesta kehidupan ini, dengan cara berpikir saklek, cara berpikir yang hanya memakai kepala tetapi tidak memakai hati. Begitulah kemampuan saya untuk memahami seputar ilmu hikmah, sebab selama ini saya telah terlalu banyak beradu argumentasi di wilayah logika, tetapi ujungnya tetap saja kembali untuk memahami masalah Tuhan. Logika saya mengajak kepada siapapun untuk lebih banyak menggunakan pengertian hati sebagaimana yang diajarkan oleh ilmu hikmat. Sebab ilmu hikmat saya peroleh sebagai mutiara dari perjalanan panjang hidup saya bergumul dengan Zat Tuhan. Sebab bila Anda mendalami ilmu hikmat, maka percayalah Anda akan berhadapan dengan beragam teka-teki ilahiyah,
yang sulit Anda fahami, tetapi percayalah Anda akan diberi pengertian dari dasar hati untuk menemukan rahasia jawabannya, termasuk pada apa yang Anda alami dalam kehidupan pribadi Anda. Ketajaman ilmu hikmat sudah saya rasakan bahwa ilmu ini bisa membuka rahasia dari logika akal manusia atau pandangan kulit luar manusia. Bila Tuhan itu satu, mengapa peri kehidupan dunia ini demikian beragam dan berwarna-warni? Sehingga seolah menjadi ada banyak Tuhan karena ada banyak nama Tuhan yang disebut oleh manusia, ada banyak kebenaran yang dinyatakan dan menjadi ada banyak kepercayaan yang berbeda-beda. Atau mengapa menjelang akhir zaman ada pendapat tentang sebuah makhluk bermata satu? Dan mengapa pula makhluk tersebut seolah diberi kekuasaan menggenggam dunia dan mengendalikan alam pikiran banyak umat manusia? Itu hanya sebuah contoh, masalah-masalah besar yang seolah menjadi wilayah garapan dari ilmu hikmat, untuk mendalaminya dan untuk mengungkap rahasia desain ilahi atas dunia. Karena ilmu hikmat akan mampu menyingkap tabir rahasia maksud tujuan ilahi atas segala sesuatu yang ada. Dan pasti terjadi dalam semesta kehidupan, baik itu yang tercatat sebagai sejarah dunia atau yang terjadi dalam pengalaman hidup tiap insan, dan hati manusia yang berhikmat menyimpannya dalam pengertian hatinya. Karena hati adalah muara, tempat semua kebenaran berlabuh dan tempat Tuhan berbisik memberitahukan rahasia pengertian-pengertian tentang firman-Nya. Selalu ada jalan untuk memahami ilmu serta kebenaran, walau ia ada di kedalaman sekalipun, sebab Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk yang kita fahami sebagai kebenaran, yang demikian begitu berlapis, bukan untuk tidak difahami tetapi untuk bisa difahami. Nah, saya telah berupaya melakukan dan menunjukkannya. Silakan bila ingin menyelam ke samudera lautan ilmu ilahiyah yang terdalam, yang di sana kita bergumul dengan pengertian-pengertian yang bersifat ilahiyah. Hanya saya sarankan, jangan lupa, bahwa hati tempat kita menggalinya, harus selalu kita upayakan untuk kita bersihkan dari maksud tujuan yang salah. Pada dasarnya hati kita harus bersih dari dosa, sebab hikmat tak bisa dibawa. Hati bisa membawa dan mengarahkan kepada hal-hal yang salah, sebagaimana logika dibelokkan ke berbagai arah yang berlainan sesuai kepentingan-kepentingan manusiawi. Hal terakhir yang selalu ingin saya sampaikan untuk Sobat Kolbun adalah, berfikirlah dengan hatimu, maka banyak hal yang tadinya tidak kau fahami akan kau mengerti. Janganlah selalu mengandalkan kekuatan isi otakmu, karena engkau hanya akan terantuk pada permasalahan yang sama, dengan pertanyaan yang serupa, karena kita dilahirkan sebagai manusia, bukanlah untuk sekedar menimbun banyak pertanyaan. Baik Sobat Kolbun, demikian tadi, suatu jabaran ilmu hikmah. Sobat bisa memberikan tanggapan Sobat di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.